Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cito Novandi dengan NIM 23013037. Kali ini saya akan melakukan presentasi tugas besar untuk persyaratan pra UTS mata kuliah statistika. Langsung saja, yang pertama untuk perintah soal, yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Untuk soal yang pertama itu, jelaskan perhitungan sentra tendensi secara manual dengan menggunakan function Excel. Yang pertama itu kita melakukan perhitungan min. Untuk perhitungan min sendiri, kalau kita melakukan perhitungan dengan secara manual itu, kita menggunakan rumus X sama dengan XI per N. XI ini adalah eh, eh, keseluruhan data yang kita ambil. N ini adalah jumlah dari keseluruhan data ini. Seperti contohnya, kalau jumlah keseluruhan datanya atau XI ini adalah 96.489. N-nya ini jumlah data keseluruhan itu yaitu 237. 237 ini saya ambil dari dua digit akhir NIM saya sendiri, yaitu 23073037. Untuk hasilnya yaitu mendapatkan sama dengan 407,127. Untuk penghitungan sendiri dengan menggunakan function dengan rumus average dan memasukkan keseluruhan data ini dan mendapatkan hasil 407,127. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan median. Median ini sendiri yaitu merupakan nilai tengah dari satu data. Untuk perhitungannya secara manual itu menggunakan rumus N ditambah 1/2. N ini adalah jumlah keseluruhan data pada eh, penjumlahan ini. Data kita memiliki nilai 237 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 238/2 sama dengan 119. Artinya median yang kita ambil itu adalah data eh, yang ke-119 dari data yang sebanyak ini, yaitu mendapatkan data hasil 410. Kalau menggunakan function yaitu dengan memasukkan rumus median dan memasukkan keseluruhan data dengan cara memblok keseluruhan data ini dan mendapatkan hasil 410. Selanjutnya yaitu modus. Untuk modus ini yaitu merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam suatu data. Eh, Dapat kita lihat dari sini, nilai yang paling sering muncul itu adalah 410. Di sini terdapat 6 nilai dari 410 itu yang dapat kita lihat atau sudah saya tandai dengan warna merah ini. Jadi untuk nilai modul sendiri yaitu mendapatkan hasil 410. Untuk soal yang selanjutnya yaitu gunakan Steam and Leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa saja yang Anda tentukan?
Untuk tabel ini di sini ini dapat diartikan Steam pada kolom Steam ini adalah tiga angka, tiga digit angka awal dan div ini satu digit angka belakang. Contohnya itu misalkan 30 ini ya di sini ada angka 13 ya artinya itu 300 artinya itu ada nilai 301 sebanyakan 3 dan sini ada 2 artinya itu ada nilai 302 sini sebanyakan 1 4 dan begitu seterusnya sampai nilai nilai 500. Untuk kesimpulannya yang dapat saya ambil dari tabel ini yang pertama itu di sini nih ada barisan lift 45 adalah barisan yang paling banyak itu berjumlah 17. Nah, barisan 45 ini itu paling banyak di sini dapat kita lihat ini memiliki jumlah 17. Dan yang kedua itu barisan lift 35 dan 50 adalah barisan yang paling sedikit. Itu masing-masingnya itu memiliki cuma 4 baris. Yang ketiga itu total keseluruhan dari Steam and Leaf-nya itu adalah 224. Dapat kita lihat dari sini ini nilai keseluruhannya yang kita dapat dari Steam and Leaf-nya dan kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 224. Untuk soal selanjutnya itu jelaskan perhitungan variation secara manual dan dengan menggunakan fungsi Excel. Yang pertama itu range. Untuk mencari nilai range tersebut, kita bisa menggunakan rumus manual dan rumus Excel. Untuk rumus manualnya itu yaitu nilai terbesar kita kurangkan dengan nilai terkecil. Contohnya itu 500 dikurangkan 500 dikurang 300 dan mendapatkan hasil 199. Untuk menggunakan fungsinya itu dapat kita gunakan itu max, kita masukkan data terbesar itu data 500, kita kurangkan dengan min dengan data terkecilnya itu 301 dan mendapatkan hasil 199. Selanjutnya itu variance. Untuk variance ini juga bisa kita jumlahkan dengan menggunakan cara manual dan juga menggunakan function Excel. Untuk manualnya itu kita menggunakan rumus yaitu XI dikurang X pangkat 2. XI ini adalah keseluruhan data atau keseluruhan dari data yang di atas ini. Untuk X ini atau X bar yaitu min min dari data yang sebelumnya yang sudah kita jumlahkan. Untuk menghitungnya itu eh, XI dikurang min pangkat 2 dikurang N kurang 1. N itu adalah jumlah data kita dari keseluruhan ini. Jumlah data kita itu 237 dan mendapatkan hasil itu 750159,341 dibagi 237 dikurang 1 dan hasilnya mendapatkan 3355,73. Untuk menggunakan rumus function pada Excel itu bisa kita gunakan rumus dengan memasukkan var s dan kita masukkan keseluruhan datanya dan mendapatkan hasil sama dengan secara manual itu yaitu 3355,373. Selanjutnya yaitu standar deviation. Untuk standar deviation ini adalah nilai dari akar pangkat varians, yaitu akar pangkat 3355,73 ini adalah nilai varian yang sebelumnya kita jumlahkan tadi dan mendapatkan hasil 57,92
87. Untuk selanjutnya yaitu buatkan tabel distribusi frekuensi dan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan intervalnya. Yang pertama itu kita perlu mencari itu jumlah kelas dan intervalnya. Di sini kita lihat dari total data itu, data terkecilnya itu 301, data terbesarnya itu ada 500. Untuk menentukan jumlah kelas, hitungan jumlah kelas dan interval. Untuk jumlah kelas sendiri itu menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali blok dan dengan memasukkan keseluruhan data dan mendapatkan hasil 9,38,315 yang kita dapatkan jumlah kelasnya itu ada 9. Untuk intervalnya sendiri kita untuk mendapatkan hasil itu kita menggunakan rumus eh, nilai range ini kita bagi dengan banyak kelas, yaitu 199 kita bagi 9 dan mendapatkan hasil 22,1111. Untuk selanjutnya itu kita melihat di sini ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu kita mencari dulu titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah ini, kita menggunakan rumus fungsi pada Excel itu dengan cara nilai interval yang 301 ini kita tambahkan dengan interval yang 323,111 ini. Lalu kita bagi dua dan mendapatkan hasilnya itu 312,1. Untuk caranya itu sama sampai ke bawah untuk perhitungannya. Untuk frekuensi ini saya melakukan dengan perhitungannya dengan cara manual atau dengan menggunakan kalkulator, yaitu nilai frekuensi 25 ini saya dapatkan itu dari jarak antara nilai 301 ini sampai dengan 323 ini, eh, pada data yang sebelumnya dan mendapatkan hasil di angka 25 ini. Selanjutnya itu untuk rumus persennya, yaitu kita yaitu menggunakan function pada Excel dengan cara eh, nilai frekuensi nilai frekuensi ini nilai frekuensi ini kita bagi dengan jumlah keseluruhan nilai frekuensi ini dan kita kalikan dengan 100. Dapat kita lihat ini N52 ini artinya itu nilai frekuensi kita bagi dengan jumlah nilai frekuensi atau yang dapat kita lihat pada rumus N61 ini dan kita kalikan dengan 100 mendapatkan hasil 10,5 dan dilakukan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya itu untuk menentukan nilai persen kumulatif hampir sama dengan cara itu dengan rumus persennya yang ini, yaitu nilai persen ini kita bagi dengan jumlah nilai persen ini kita bagi dengan jumlah persen dan kita kalikan ke 100 dan mendapatkan hasil 10,5 dan dilakukan begitu seterusnya sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya itu di sini dilihat ada histogram tabel distribusi. Untuk tabel itu di sini ada
frekuensi, dan titik tengah. Di sini dapat kita lihat nilai titik tengah itu 312,1 ini didapatkan nilai frekuensinya itu 25, 334,2 nilai frekuensinya 23, 356,3 nilai frekuensinya 17, 378,4 nilai frekuensinya 30, 400,5 nilai frekuensinya 11, 422,6 nilai frekuensinya ini 52, 444,7 nilai frekuensinya 27, 466,8 nilai frekuensinya 22, 488,9 nilai frekuensinya 30. Dan nilai frekuensi ini sesuai dengan tabel sebelumnya. Untuk soal yang selanjutnya itu pada selang kepercayaan 95% estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Untuk mencari nilai selang kepercayaan 95% ini itu menggunakan rumus confident norms kurung 0,5 titik koma STDFS, kita masukkan keseluruhan data atau nilai N, eh, tutup kurung titik koma count, dan memasukkan keseluruhan data tutup kurung, dan mendapatkan hasil 7,37509. Untuk mencari nilai batas atas dan batas bawah ini, kita menggunakan rumus atau perhitungan itu dengan cara nilai min ditambah uh, nilai data selang kepercayaan 95% ini, dan mendapatkan hasil 414,502. Begitu juga dengan batas bawah, eh, nilai min ini kita kurangkan dengan selang kepercayaan 95%, dan mendapatkan hasil 399,751. Jadi tingkat kepercayaan 95% terhadap rata-rata populasi adalah 399,751, lebih besar pi sama dengan lebih besar sama dengan pi lebih besar sama dengan 414,502. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi kali ini. Mohon maaf untuk video presentasi kali presentasi saya masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.